Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, para santri, para alumni, pemirsa yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang tak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur kepadanya, senantiasa rahmat nikmat Allah ditambahkan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah senantiasa tidak akan pernah dikurangi, apalagi dicabut, sehingga kita menjadi orang yang celaka dan menjadi orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disukai dan dibanggakan oleh baginda Nabi, sehingga pada saatnya kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaatul utmanya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang menjadi peringatan keras bagi kita semua, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar, wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Yang kurang lebih artinya dapat disimpulkan bahwa ada seseorang yang dalam keseharian dan dalam penglihatan manusia ia merupakan penduduk surga karena ia ya'malu amala ahlil jannah, karena ia selalu melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan ahli surga, wa huwa min ahlil nar, tetapi ternyata ia menjadi penduduk neraka. Dan sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu amal ahlin nari fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Ada pula seseorang yang dalam keseharian, dalam pandangan manusia, ia ya'malu amala ahlin nar, ia mengamalkan, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli neraka, wa huwa min ahlil jannah, tetapi ia menjadi penduduk surga. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi catatan keras, menjadi peringatan keras, menjadi catatan bagi kita bahwa jangan pernah di antara kita semua sombong, terlebih lagi congkak atau bangga dengan amal-amalan yang sudah kita laksanakan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, yang seolah-olah kita akan mendapatkan ridha Allah dan akan menjadi penduduk surga. Terlebih lagi kita meremehkan pada orang lain, karena boleh jadi kita menjadi pengamal ahli jannah, tetapi kita menjadi ahli nar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini dapat kita gambarkan dari banyak sejarah. Di antara sejarah yang masyhur adalah kita mengenal dahulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Barsisa. Syekh Barsisa diceritakan bahwa ia mempunyai kana lahu sittuna alfan minat talamid, ia mempunyai 60.000 santri. Wa kanu yamshuna fil hawa, dari kehebatan Syekh Barsisa ia bisa berjalan di atas udara. Wa kana ya'budullaha ta'ala, ia selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'ajjabat minhul malaikah, hingga malaikat pun terheran-heran kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, limada tata'ajjabuna minhu, wahai para malaikat, kenapa kalian ini terheran-heran kepada Barsisa? Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Fi ilmi annahu yakfur, bahwa sebenarnya Barsisa ini akan menjadi orang yang kufur. Wa yadkhulun nar abadal abadin, dan ia akan masuk neraka abadal abadin, selamanya. Para pemirsa yang berbahagia, seperti kita kenal dan kita ketahui
bahwa pada akhirnya Syekh Bersisa yang mempunyai puluhan ribu santri, ia selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya tidak ada hal yang dilakukan kecuali bersifat ibadah. Tetapi kemudian Syekh Bersisa ini menjadi seorang yang murtad, menjadi seorang yang ingkar kepada nikmat Allah, kufur dan sombong atas segala yang dia lakukan, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat, mencabut iman, mencabut hidayah darinya, hingga kemudian ia menjadi orang yang kufur. Dan pada akhirnya walaupun ia terlihat sebagai penduduk surga dari apa yang dilakukan setiap harinya, pada kenyataannya ia telah menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari Syekh Bersisa ini. Tetapi kemudian ada yang berbeda sesuai sabda Nabi, wa inna rajula la ya'malu amal ahlin nari fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Ada seseorang yang dalam keseharian ia telah melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk neraka, tetapi ternyata ia menjadi penduduk surga. Salah satu yang bisa menjadi ibrah bagi kita semua adalah mereka-mereka yang menjadi tukang sihir di zamannya Fir'aun laknatullahi alaih. Seperti kita ketahui bahwa Raja Fir'aun mempunyai beberapa menteri, mempunyai beberapa pasukan, dan mempunyai tukang sihir. Di mana tukang sihir inilah yang kemudian dapat menyihir dan menakuti masyarakatnya agar senantiasa percaya kepada Fir'aun dan takluk kepada Fir'aun. Namun tahukah kita semua bahwa para tukang sihir yang kesehariannya ini selalu menyihir tentunya, dan kelakuan sihir ini tentu sangat diharamkan dan dikufurkan di dalam ajaran Islam. Tetapi pada kemudian tukang sihir ini pagi hari ia masih menjadi tukang sihir, pagi hari ia masih kafir, tetapi sore harinya ia menjadi orang yang percaya kepada Nabi Musa alaihi salam dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian para tukang sihir ini mati dalam keadaan beriman dan ia menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, inilah yang menjadi catatan dan perhatian keras bagi kita pada Jumat berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah hari yang sangat mulia, yaitu Jum'ahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa kita selalu mawas diri dan waspada dan menghindarkan diri dari sifat kesombongan, dari sifat kecongkaan, dari sifat keangkuhan. Terlebih lagi kita meremehkan orang lain yang dianggap tidak berperilaku baik atau tadi dikatakan perilakunya ahli neraka, sehingga kita kemudian tertolak amal ibadah kita dan justru kita yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah terus kita berdoa sebagaimana kita berdoa dalam salat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan khudu, dalam keadaan yang tidak sombong. Kita menjadi orang-orang sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang baik di sisi manusia, terlebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya dan kita akan mendapatkan anugerah yang tak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan pada Jumat berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa menjadi perhatian bagi kita untuk kemudian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.